Yeay, oke. Ya, semangat guys. Jadi hari ini matematika lanjut ya. Nggak usah lama-lama langsung masuk. eh nah, ini jadi di sini aku udah siapin kayak materinya satu persatu ya guys. Jadi aku udah ada buku referensi wajibnya juga. Nggak bisa tak kirim lewat WA soalnya 80 megabyte gitu rada gedean sih. Nah, intinya tapi ya sistem formatnya kayak intinya kita kok kayak oh you can eat gitu lah prasmanan pilih gitu soalnya terus diselesaiin. Nah, ya udah sih gitu ya. Ntar tak ganti memberi aja. Nah, jadi sekarang aku kasih overview-nya dulu ya. Jadi yang menurutku yang paling menantang ya, ya paling integral parsial sih. Parsial udah pasti keluar, nggak usah ditanya. Tuh kayak main 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 course-nya lah gitu. Sama nanti bakal bahas juga tentang yang integral-integral trigon, sama uji konvergen, sama persamaan parametrik. Yaitu menurutku yang paling susah ya. Kayak yang daerah-daerah itu. Bukan paling susah sih, yang paling kemungkinan keluar. Untuk sisanya kayaknya menurutku nggak bakal terlalu ditonjolkan gitu. Soalnya itu cuman bahan komplementari, bukan yang bersifat benar-benar main idea gitu. Ya udah sih mau gimana lagi. Ya ini sekarang integral parsial dulu ya. Tentang integral parsial sih konsepnya aku yakin semua dari kita udah paham ya kayak rumus-rumus utamanya. Jadi kalau misal kita punya integral dari UDV itu sama dengan UV dikurangi integral dari V DU. Ya udah gitu aja. Tapi secara praktis tuh ya memang kita harus ngerti beberapa rule of thumb, beberapa batasan-batasan gitu atau beberapa guideline buat nentuin apakah parsial kita udah benar. Dan selain itu ya udah gitu aja sih. Ya, jadi mungkin untuk pertama ya tentang U. Jadi kalau misal U itu usahakan dia bernilai simpel gitu, bernilai hal yang simpel. Nah, gimana maksudku dengan simple ya? Misal kita punya X, terus kayak 3X sama X sama aja sih. Yang simple gitu, supaya nanti V-nya ini yang malah bisa diselesaikan dalam integrasi yang lebih simple ya, kayak gitu. Iya, ya udah sih. Mungkin di sini ini ada banyak soal ya. Kira-kira yang mau dipilih yang mana gitu. Kalau nggak ada yang milih, aku bisa langsung milihin sih. Tapi ada yang memilih kah? Langsung kasih 5 detik gitu. Nomor 17 boleh, Trip. Oke, 17 ya. Nah, ada, tak tulis nomor 17. Itu integral pangkat 2. Itu kan 2 pangkat theta kan. Aku ganti jadi X saja ya untuk memudahkan penulisan gitu. Sin 3X dx. Oke, jadi kayak gini ya soalnya. Pangkat 2X sin 3X dx. Nah, sekarang kita mau nentuin terlebih dahulu U-nya apa sama V-nya apa ya. Bentar, aku tak pikir 10 detik itu ya. Hmm, 2 pangkat X sin 3X ya. Oke deh, kayaknya
Ya udah benar sih ini. Nah, jadi kalau misal yang ini sih berarti kita milih U-nya kan bisa sin 3x sama E pangkat 2x kan. Nah, di kasus ini aku bakal milih U-nya itu sin 3x karena menurutku sin 3x itu yang lebih gampang. Dalam artian gini, sebenarnya sama-sama gampang sih, soalnya sin 3x sama cos 3 sama E pangkat 2x itu kena chain rule-nya nanti nggak terlalu menyakitkan. Dalam artian gini, kalau misal aku bilang menyakitkan itu, misal ya, kita mau nurunin sin 2x gitu, sin x kuadrat lah. Sin x kuadrat plus 2x. Nah, ini kan turunannya kan malah jadi 2x kena chain rule, ya kan? Terus kita sin x kuadrat plus 2x kayak gini kan. Nah, 2x-nya di sini tuh agak menyakitkan soalnya dia ngasih efek ke suku-suku lainnya gitu. Kok E pangkat 2x kan kenanya cuman koefisien 2. Kok sin 3x kan kena koefisien 3 aja kan. Nah, dari itu aku menyimpulkan bahwa kok misal dua-duanya ini bisa dicoba gitu. Nah, ternyata setelah dicoba ya, yang bisa tuh pakai U sama dengan sin 3x sama dv-nya itu sama dengan E pangkat 2x dx gitu. Nah, pertama kita solve dulu buat du-nya berapa sama v-nya berapa ya. Bentar, ada ngechat kah? Turunan trigononya belum ya, Drik. Ada cos-nya. Hah? Maksudnya? Iya, intinya ya ini parsial juga campur sama trigon sih sebenarnya. Soalnya ya yang trigon-trigonan itu yang bagian belum ya Dik, ada cos-nya. Yang bagian menyakitkan. Oh iya benar-benar. Ya, diturunin jadi cos ya. Sorry, lupa. Nah, ini cos ya. Nah, oke, aku lanjutin ya. Ini kan berarti kan du per dx sama dengan cos, sorry, 3 cos 3x kan. Sama kalau misal kita punya dv gini, berarti kan kita punya dv per dx. Jadi dx-nya dipindah aja gitu. Sama dengan e pangkat 2x. Nah, ini kan ngitung turunannya jauh lebih enak kan. Kalau ini berarti u sama dengan du sama dengan 3 cos 3x dx gitu. Terus habis itu V sama dengan E pangkat 2x per 2. Nah, terus tinggal dimasukin ke musuh, kok ke musuh, ke rumus. Ke rumusnya jadi sama dengan UV, U-nya kan sin 3x, ya kan? Terus habis itu kita punya V-nya itu E pangkat 2x per 2. Nah, terus habis itu dikurangi integral dari V du. V-nya E pangkat 2x, sorry, 2 per 2 kali du. Du-nya itu sama dengan, sorry, du-nya itu sama, ya udah bener sih, 3 kali cos 3x dx gitu. Nah, terus ini kelihatan ya, maksudnya ada bagian 3 per 2 di sini. Jadi ini kita bisa langsung keluarin dulu aja koefisiennya. Soalnya koefisien tuh cuman ngefek kecil gitu, mah cenderung nggak penting. X pangkat 2x. Ini 3 per 2. Habis itu kita coba ya. Bentar. Tadi sampai mana ya perolahanku. Nah, ini nih. Kan di sini kan kita dapat bentuk yang mirip sama yang atasnya kan. Mirip sama bentuk yang ini di soal awalnya.
nomor 17. Nah, ini kita biasanya itu kalau misal udah dapat teknik dari integrasi yang parsial gini, kemungkinan kita masih harus ngelakuin lagi, tapi nggak terlalu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nanti dia entah salah satunya dia kita bisa pindahin ke satu ruas gitu. Gimana ya aku kayak jelasinnya? Pindah ke satu ruas, terus dia langsung bagi dua. Kalau enggak, dia nge-simplify di akhirnya. Biasanya tapi perlu diintegralin beberapa kali sih. Kalau misalnya yang lebih susah gitu. Oke, aku lanjutin ya. Kalau misalnya yang ini, sekarang kita bahas yang ini ya. Ini kalau misal kita pakai rumus ini lagi, yang apa namanya, integral parsial lagi, nanti kita bakal dapat itu misalin U sama V-nya lagi kan. Bentar. Ini U-nya kita pilih apa ya ini anaknya? Sama aja kayak tadi ya. Cos 3X sama kita pilih dv-nya sama dengan E pangkat 2X dx gitu. Nah, terus kita ngulangin prosesnya lagi, kita dapat yang ini, sebentar ya, kita turunin. E pangkat 2X dx gitu. Oh, ini berarti jadi E pangkat 2X per 2, terus habis itu kali cos 3X, terus habis itu kita kurangi sama integral dari V-nya berarti E pangkat 2X per 2 kali sin 3X min 3 sin min 3. Ya, gini, dx gitu. Nah, ini sebenarnya bentuknya kan udah bagus banget kan. Soalnya kenapa aku bilang bagus tuh karena kalau kita banding sama bentuk awalnya ini, sama nggak sih? Intinya sama kan, ada sin 3x-nya, ada E pangkat 2x-nya gitu. Masalah min 3 sama 2 di sini itu aku nggak terlalu worry, soalnya itu bisa dikeluarin dari integralnya. Nah, mungkin sampai sini ada yang bingung nggak idenya? Jadi, waktu aku ngeliat soal ini, terus aku integral parsialin sekali, kan aku ngeliat bentuk dari integral E pangkat 2x cos 3x ini. Nah, kan kita tahu kalau misal turunan sin x sama cos x itu bolak-balik ya. Paham nggak? Paham nggak? Sin X diturunin jadi cos X diturunin jadi negatif sin X kan? Iya, Jadi, Dre. gimana? Iya, betul. Ya, betul ya. Jadi dari situ kayak aku mendapat suatu hope di dalam otakku, ini kok aku integral parsialin sekali lagi, bukan ada harapan sih, emang harusnya itu dia kembali ke bentuk awalnya lagi gitu. Oke, jadi ini aku selesaiin dulu ya yang ini ya. Jadi ini ada min 3 sama 2 kan? Nah, ini min 3 sama 2-nya aku keluarin dulu. Nah, berarti ini pi ya. Bentar. Oke, pangkat 2x. Ini 3 per 2. Minnya aku langsung gabungin ya. Plus. Gitu. Nah, terus habis itu kita masukin lagi menggunakan integral ada di bawah ini lagi. Nah, sekarang aku masukin ke persamaan yang di atas ini. Ya mungkin supaya lebih jelas ya. Ininya misal misalkan bahwa Z sama dengan ini. Ntar kita kasih note supaya nggak bingung tujuan permisalan
Ini hanya untuk memudahkan penulisan gitulah, penulisan slash perhitungan. Nah, ini kan Z sama dengan ini kan. Ini. Nah, padahal kita tahu kalau misal nilai dari E pangkat 2X ini itu sama dengan ini kan. 3/2 Z gini. Ya, ini kan sudah kelihatan ya. Z-nya bisa dicari gitu. Ini tinggal dihitung aja sih. Berarti Z sama dengan ini kali ini. Ngapain tak taruh situ ya ampun. Terus kita kurangi 9/4 Z gitu. Ya, kayak gini sih. Terus kita ubah, maksudnya ini kan 3/2 kayak 3/2. Berarti apa ini? Berarti kita 9/4 Z. Terus kita pindah Z-nya ke ruas kanan. Kita dapat 13/4 Z. Loh, ya ampun. 13/4. Loh, 13/4 Z sama dengan sin ini ya. Ini langsung tak simplify aja. 3/4 E pangkat 2X. Nggak bisa ditengahin ya? Oke, bisa. Nah, terus kan jadinya kan ini tinggal kita 13/4-nya tinggal kita kali ke seberangnya kan. Berarti jawaban akhirnya itu ya berapa ini? Berarti 4/13 kali itunya lah. 4/13 kali ini. Nah, ya udah sih, selesai. Nah, jadi sedikit rekap ya. Ini di awalnya kan eh, kita membahas tentang integral-integral yang menyakitkan. Ini dianggap menyakitkan karena chain rule menambahkan suatu suku yang tidak bisa dicoret gitu. Soalnya ada beberapa integral yang kena chain rule, tapi dia nanti di saat kita gabungin sama VDU di atas ini, kayak gini ya, VDU, kok kita gabungin sama VDU di sini, nanti akhirnya dia bakal ngecoret gitu. Jadi misal V-nya itu X pangkat 3+1, terus DU-nya itu sama dengan sesuatu dibagi X pangkat 3+1 DX gitu. Jadi ada pernya, terus dia kecoret, hilang kan. Nah itu aku anggap nggak menyakitkan gitu. Tapi misal ada yang kayak gini, dia udah nambahin suku nih via chain rule ya, kena chain rule, nambah suku, nggak kecoret lagi. Nah itu menurutku menyakitkan. Soalnya nambah-nambahin aja, nambah-nambah kerjaan gitu. Nah tapi di sini sin 3X sama E pangkat 2X itu nggak menyakitkan, jadi pilihnya itu terserah kalian, jadi bisa E pangkat 2X dulu yang jadiin U, atau sin 3X. Tapi nanti kok E pangkat 2X, kayaknya dia bakal ngelup gitu, kok nggak, dia nggak selesai. Intinya kalau misalnya nggak selesai gitu, coba dibalik dulu U sama DV-nya. Nah, terus habis itu kita sampai ke integral parsial pertama di sini kan. Di bawah ini lagi, karena cos dan sin bolak-balik. Kalau misal gitu, bolak-balik, ya ampun. Kalau diintegralkan lah. Nah, jadinya kan kita ngelakuin integral parsial lagi, jadinya kita dapat bentuk ini.
kita misalin Z untuk memudahkan penulisan. Kalau nggak mau dimisalin ya terserah sih. Ini cuma buat memudahkan penulisan aja. Nanti kita pindah-pindah ruas, kita dapat 13/4 Z di satu ruas, terus tinggal dikali 4/13 itu. Ya, sampai sini ada mau ditanyain dulu mungkin. Aman ya? Atau gimana Aman, nih? Trik. Aman. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Pokoknya cari yang enak lah. Cari yang sekira-kiranya enak. Gitu. Kok ke enter terus? Ya, terus ini mau ngambil soal ini lagi nggak? Masih sempat kok. Soalnya nanti habis ini aku langsung pindah ke yang lain gitu. Integral parsial soalnya penting gitu. Jadi mungkin dibanyain. Soalnya ini yang menurutku paling sering jadi sandungan sih parsial gini nih. Oh ya, sama yang integral integral trigon yang integral dari 1/1 plus x² atau apa gitu. Nah, itu juga harus dihafalin ya, guys. Jadi, kalau kalian udah dapat bentuk integral 1/1 plus x², intinya yang hasil integralnya tuh arctan, aksin gitu. Nah, itu harus dihafalin juga. Takutnya keluar kayak gitu kan. Bukan takutnya sih, emang kok keluar bentuk kayak gitu, bisa langsung dipakai gitu. Enak lah, intinya. Oke. Lowbat. Laptop. Ya, gitu sih, guys. Ada yang mau milih lagi nggak ini? Eh, sorry guys, wordku nge-glitch tadi. Pilih satu lagi sebelum aku ke yang next. Gimana? Ada yang mau milih, aku kasih 5 hitungan lagi ya. Oke, Yang karena trigono-trigono boleh, Trik. yang trigon, ya milih yang berapa? C, yang bab trigon bukannya mirip ya? Bentar. Kalau misal buku referensi, aku saranin yang ini guys, yang James Stewart, yang kalkulus, yang early transcendentals itu bagus menurutku bukunya. Lebih bisa dibaca sama yang Purcell gitu. Lebih bisa dibaca itu menurutku ya. Iya bentar. Kalau yang integral trigon tuh yang kayak gimana ya? Bentar. Aku kok nama-namanya nggak terlalu ingat. Kok konsepnya paham tapi saya. Yang substitusi trigon itu atau apa? Gimana guys? Hebatnya udah bisa dibuka belum? Soalnya tadi aku waktu nyiapin materi, hebatnya nggak bisa tak buka. Aku cuma buka lewat Banajar TSD. Udah bisa ya? Hmm, udah bisa. Oke. Sementara aku nyari eh, ininya kok mau dilihat-lihat dulu ya monggo. Enggak, kok nggak bisa ya? Hmm. Ya, hebatku belum bisa. Aku decide can be reached. Nggak bisa dihubungi. Oke. Yang integral trigonometri itu kayak gimana? Bentar. Integral parsial bukan. Teknik integrasi trigonometri itu. Oke, paham, paham. Jadi yang teknik integrasi geometri ya. Bentar. Tak pindah. Nah, ini. Nah, kalau misalnya geometri sih eh tinggal sejujurnya agak one trick banget ya guys. Dalam artian kita cuman perlu ngelakuin substitusi yang sin kuadrat sama cos kuadrat itu. Kalau misal kalian lupa rumusnya,
yang penting ingat rumus ini aja. Cos 2x sama dengan 2 cos x kuadrat gitu min 1. Yaudah, gini aja. Terus ini dari cos x kuadratnya bisa disubstitusi 1 min sin kuadrat x. Terus nanti bisa dapat sin kuadrat x sama cos kuadrat x. Nah, kalau misalnya ini kan cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x plus 1 bagi 2. Ya udah sih, gini aja. Nah, terus kalau misal dibalik, jadinya kan 1 min sin kuadrat, sorry, sin kuadrat x sama dengan ini kan, cos 2x plus 1 ini per 2. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya dia jadi apa ya? 1 min cos 2x terus kita bagi 2 gitu sama dengan sin x kuadrat. Selesai ya kayak gini. Ya udah. Ya, nanti masukinnya cuman gini-gini aja sih guys. Terus habis itu biasanya tinggal masukin gini terus nanti selesai gitu. Soalnya bentuknya jadi bagus tiba-tiba. Bentar ya, tak ambil soalnya. Itu yang di apa namanya? Yang di PPT itu, yang di PPT ya kok kalian lihat kan udah banyak banget tuh soal. Tuh kayaknya ngambil ngecopas langsung dari bukunya sih. Bentar, dari mana ya? Teknik in 400 halaman 500. Oh, yang udah punya bukunya mungkin buka halaman 520 gitu ya. Mungkin entah integration of function functions. Nah, persis jadi dia ngambil dari bukunya gitu. Ya, oh, enggak juga sih, enggak. Beda enggak sih? Saya, beda ya, ha. Jadi dia ngambil dari buku beda gitu. Ya intinya nggak penting ya. Yang penting ini ada exercise-nya, tinggal dipilih mau nomor berapa gitu. Ya ini guys, ada yang mau request gitu mau nomor berapa? Aku kasih berapa hitungan ya? Kasih 5 lah. Nomor Sat- 2, Drake. Boleh 2. Nomor 2 ya. Jadi itu kan theta ya. Ini aku tak tulis jadi sin X aja gitu ya. Untuk memudahkan penulisan asli. Sama aja theta kan sama itunya kan. Cos X pangkat 4 dx ya. Nah, ini kita nggak usah mikir banyak kan, guys. Jadi kayak, oh ini ada X pangkat cos X pangkat 4, ada sin X pangkat 3 gitu ya kan. Ya langsung aja masukin gitu. Kita masukin jadinya, loh kok keluar. Kita masukin jadi, apa ini? 1 min, sin X-nya kita masukin jadi 1 min cos 2X ya. Ya nggak sih? Hmm, M atau N. Ini ada yang ganjil ya. Oh, kayaknya I have a better idea dah. Nah, kan kita punya sin X pangkat 3 gitu. Sin X pangkat 3 itu kan X-nya kan kelebihan. Maksudnya sin X-nya kan pangkatnya kan ganjil ya. Jadinya dia bisa kita ubah jadi cos X gitu. Kalau misal kalian lihat di, kayaknya ada sih di PPT-nya yang tentang ini. Kalau misal yang M atau N ganjil gitu, kita bisa ngubah jadi cos X kayak gitu ya. Nah, ini kan
sin X kuadrat kan kita pertama pecah dulu lah, supaya mungkin bisa lebih readable ya. Kan kita pecah dulu jadi sin X kuadrat cos X pangkat 4, terus habis itu sin X dx gitu. Nah, sin X dx-nya ini kita bisa ubah jadi cos X ya, dengan syarat kita bikin dia negatif dulu. Maksudnya kita cuman kan sin X kan kok diturunin dari cos X kan dia negatif ya, negatif cos X. Jadinya kita harus ngasih negatif dulu. Sama dengan negatif dari ini. Ini berarti jadinya negatif sin X dx gitu. Ah, oke. Kayak gini, terus kita min sin dx-nya kita bisa langsung ganti jadi d cos x ya. Jadi dia kita turunkan terhadap cos x gitu jadinya. D cos x. Nah, ini sin x kuadratnya kita bisa ganti dia jadi 1 min cos x kuadrat ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi 1 min cos x kuadrat. Oke, berarti kita gabungin dulu sama dengan negatif. Ini berarti ini kita kuranginya itu sama dengan cos x pangkat 4 dikurangi ini 6 ya. Soalnya kena sama 1 min cos x kuadrat. Woi, Atrix yang kena yang sin x jadi cos x. Good question. Jadi kan gini ya, kok di dalam integral tuh kita berhak buat ngubah-ngubah bentuknya asal kita ikut ke peraturannya. Jadi kan kita tahu kok misal sin X itu sama dengan negatif D per D per dx cos X kan. Kayak gini. Nah, ini masih agak misleading sih. Cos X-nya aku taruh atas saja. Nah, ini kita bisa ubah jadi D cos X sama dengan negatif sin X dx gini. Ini kita pindah min sama dx-nya ke ruas lainnya gitu. Sampai sini paham nggak guys? Ah, sampai sini paham nggak? Ini soalnya kayak bagian susahnya cuma di sini sih, yang bagian ini. Jadi D-nya itu hilang, Kak. Maksudnya D-nya hilang, ini masih ada D-nya loh. Masih ada D-nya. Denominator ya apa ya namanya? Denominator tuh cuma penyebut. D itu untuk menunjukkan derivatif turunan kayak gitulah. eh Jadinya, sebentar aku harus jelasin sih. Aku kalau misal ngubah jadi D cos X ini kan persamaannya jadi cos X pangkat 4 gini kan. Iya kan? Nah, di situ aku bisa melakukan integralnya itu terhadap cos X gitu. Kalau dia terhadap cos X, jadi kita bentuknya cos X pangkat 4 ini, kita tinggal ubah jadi cos X pangkat 5 per 5 gitu. Paham nggak? Soalnya kalau misal kita punya sin X sama cos X, aku harus kasih motivasi juga ya. Motivasi kenapa kita ubah jadi D cos X. Kalau dx, pengintegralan dari sin
X dan cos X pasti menjadi yang lainnya. Sin X jadi cos X, cos, ini ketutupan. Nah, terus cos X jadi sin X gitu. Ini sin X jadi cos X itu negatif cos X ya maksudnya. Tapi kayak intinya dia berubah lah. Sin jadi cos, cos jadi sin gitu. Dan itu cukup menyakitkan di kasus-kasus tertentu. Jadi kita fokusnya itu ke dalam bikin d cos X ini, kita mengubah menjadi d cos X dengan alasan sin kuadrat X dapat kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Dan ini membuat bentuk dari isi integralnya itu bagus. Integral bagus. Seragam ya, dia seragam. Jadi isinya cos X semua, dan kita melakukan pengintegralan terhadap cos X itu sendiri. Enak kan? Kayak gitu loh. Jadinya eh, kita dapatnya bentuk yang seragam dan hasilnya nanti, maksudnya ngitungnya lebih gampang. Gitu. Sampai sini mungkin bingung atau gimana? Paham kan? Jadi motivasinya itu supaya kita melakukan pengintegralan yang seragam gitu ya. Kayak misal kita dapat soal integral x kuadrat dx, ya kita enak dong langsung masukin, oh x kuadrat dx, ya x pangkat 3 per 3, kayak gitu. Oh, integral x, ya udah x kuadrat per 2. Tapi kalau misal integral cos x dx, ya itu nggak terlalu susah sih. Tapi kalau misal semakin rumit isinya, kita kalau misal ubah jadi turunkan terhadap suatu hal yang lain, misal cos X itu bisa jadi lebih gampang. Dan paham trik, tapi tidak biasa dengan ini, biasanya harus pemisahan-misalan. Ah, iya ya. Itu sebenarnya opsional sih. Opsional mau dimisalin dulu. eh, tapi ya terserah gitu. Mau kamu misalin atau enggak tuh opsional. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Dan ini pun bukan langsung sih. Nah, eh, oke. Hmm. Nah, oke ya. Berarti sekarang ya nyelesain ini ya. Berarti tinggal negatif cos X pangkat 5 per 5 dikurangi cos X pangkat 7 per 7. Oke, iya gitu sih. Oke, mungkin sampai sini cuma ditanya dulu. Aman ya? Oke, terus ya udah, mau milih yang apa lagi, guys? Hmm, apa yang enak di sini? Tan kuadrat nomor 23 gitu. Oh ya, aku kasih 10 hitungannya. Tan kuadrat X, tapi kayaknya kegampangan nggak sih? Nggak tahu sih. Aku belum ngerjain semua soal di sini.
Oke, kalau misal gitu eh, nyoba nomor 23 dulu ya. Nomor 23 aku bikin di sini. Itu tan kuadrat X saja kan aku malah paranoid sendiri itu. Tan X kuadrat dx. Oke, sejujurnya aku belum ngerjain soal ini, tapi kayaknya aku tahu caranya. Nah, ini sin X kuadrat kan, kali cos, lo kok nggak mau otomatis? Oh ya, salah. Cos X pangkat min 2 dx kan. Oke. Terus habis itu, apa ya ini? Ini ini langsung substitusi satu min cos kuadrat X nggak sih? Iya nggak sih? Kayaknya iya ya. Oke, langsung ya. Jadi kan ini kan punya sin di sini kan. Kita sekali lagi substitusiin satu min cos X kuadrat. Nah, ini kita ubah jadi cos X pangkat min 2 C, ini potong di sini, kurangi satu. Ya udah, berarti ini sama dengan, emang bisa ya? Hmm, Sekarang kita bisa split dulu ya. Maksudnya kayak ini sama dengan cos X pangkat min 2 dx dikurangi berapa ini? Integral dari 1 dx. Jadi kita tinggal nge-solve buat yang cos X pangkat min 2. Per cos X kuadrat ya. Cara nge-solve gimana ya? Apa langsung substitusiin yang di atas ini? Apa namanya yang ini? Substitusiin. Nah, tak pindah dulu aja, jaga-jaga pakai. Integral. Kasih aku 15 T gitu guys. Bentar, tak pikir. Super cos X kuadrat. Oh, oke. Ini cos X kuadrat, kan ini kan super cos X kuadrat. Nah, itu bukannya langsung tan X ya? Nah, bukannya langsung tan X. Oke, langsung tan X saja berarti. Ini sama dengan, kok cos X kuadrat tuh tan X. Kok satu berarti dia jadi X ya? Tan X min X gitu jawabannya berarti. Oke, ya sampai sini. Mungkin
Ada yang bingung gitu. Y tan X. Karena itu kayak rumus fix. Paham nggak? Jadi langsung rumus fix nggak sih? Aku tak pikir tadi per cos X kuadrat kok kayak pernah denger ya. Yang mana? Ini. Ini kan sama dengan seper cos X kuadrat kan. Jadi kayak aku kok kayak pernah lihat bentuk ini di mana ya. Terus kayak tak pikir-pikir, oh ya ini bentuk tan X nggak sih? Yang mana cos X? Ya ini kan soalnya kan satu min cos X kuadrat. Satu kita kaliin sama cos X pangkat min 2 jadi ya cos X pangkat min 2. Cos X kuadrat kita kaliin sama cos X pangkat min 2 kan jadi satu kan. Soalnya kan cos X kuadrat kali per cos X kuadrat. Iya nggak sih? Aku lagi mikir cara lebih naturalnya buat orang yang waktu ngerjain ujian. Mungkin ya aku juga besok ya nggak nyadar. Coba pakai substitusi. Oke, bisa dicoba. Berarti substitusinya itu ini cara satu ya. Ini bentar. Cara satu pakai shortcut tan X. Cara dua substitusi. Nah, kan kita punya cos X kuadrat sama dengan cos 2X plus 1. Jadinya ini sama dengan berarti 2 ya. 2 per cos 2X plus 1. Nice. Terus ini gimana ya? X-nya sin 2X. Emang bisa kok misal substitusi. Karena pernya sih yang ganggu menurutku ya. Kalau misal dia, oh I see. Ini emang bisa substitusi nggak sih? Nggak tahu ya. Soalnya gini guys, kalau misal ada beberapa yang kalau dipakai substitusi itu nggak bisa ya. Terus tadi ada yang ada seseorang yang kayak mau nyoba substitusi, yang mau nyoba substitusi. Oh tapi kan bisa kak. Aku soalnya tadi tak awang sedikit gitu 2 per cos 2X plus 1 jelek nggak sih bentuknya. Nah ini nih guys, ini menurutku yang integral menyakitkan tuh kayak gini nih. Nah, ini 2 per cos 2X ya. Ini kan kalau misal kita cos 2X plus 1 kan dia kan pangkat satu kan. Paham nggak? Jadi dia pangkat satu gitu. Ini kan pangkat satu kan. Nah, kalau misal kita mau dapat kayak gini kan kita harus pakai len kan. Len dari integralnya cos 2X plus 1 itu apa? Negatif sin, sorry. Sin 2X per 2 tambah X kan. Eh, ya nggak sih? Enggak, sorry. Len dari cos 2X-nya sendiri, sorry. Cos 2X tambah satu kan. Nah, tapi kok kita turunin cos 2X tambah satu kita kena, ya kalau misalnya jika diturunkan, kita kena lagi sama yang namanya sin 2X kali 2 2 sin 2X, sorry. Negatif 2 sin 2X. Ya, kena chain rule-nya negatif 2 sin 2X. Nah, ini menurutku menyakitkan. Soalnya
dia nambah suku lagi gitu loh. Nih, ini mau contoh yang menyakitkan ya. Bukan cara dua. Bukan cara dua. Berarti ini aku kayak ini. Jika pakai substitusi, ini, ya. Oke, 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 pakai satu. Jadi ini menyakitkan. Jadi jangan dipakai gitu. Ya, gitu sih guys. Oke, tapi sampai sini paham kan soal yang tan X ini? Heeh, aman ya. Oke, mantrik pakai cara, ya nggak ada cara satu sih, adanya cuma itu doang sih. Oke, oke, oke. Ya ini berhubungan soalnya cukup pendek. Kok mau satu lagi nggak apa-apa sih. Terserah guys. 28. Waduh, agak berat sih, tapi oke lah. Aku soalnya belum nyoba guys, jadi aku datang prasmanan gini nih ada kerugiannya juga. Aku kasih pilihan ke kalian, tapi aku nggak mungkin sebelumnya ngerjain semuanya. Ya mungkin sih, tapi waktu aku pasti habis gitu. Oke, nggak apa-apa. Tan angkat 5 sek pangkat 3. Oke. Next material. Oke ya, next material dulu aja sih. Kayaknya juga 2 jam nggak cukup ya kalau misalnya kayak gini. Oke, oke. Belum, maknya masuk akal, masuk akal. Oke, oke. Next material nggak sih? Ya nanti kok ada kita balik ke sini deh. Soalnya trigonnya agak susah. Ya, teknik integrasi ya. Integrasi numerik tak wajar aturan Simpson ya. Oke. Ini yang itu ya guys, yang kayak bikin eh, yang kiri, kanan, tengah itu nggak sih? Kayaknya iya ya. Oke. Jadi, jadi gimana ya? Ya udah sih. Kita cari soal dulu ya guys. Udah ada kok harusnya di sini. Hmm, mana ya? Simpson. Yang materi integrasi numerik ada nggak sih? Integrasi numerik ya. Ada nggak ya? Di bukunya kayaknya nggak ada. Eh, oh, BTW nih ya. Ketemu yang nice. Ini hal yang cukup nice ya. Kepake sih ini. Nih ya. Tak, tak, tak. Tadi mana ya? Sebentar. Kok hilang? Ini soalnya kalau kalian buka bukunya ada banyak sih guys. Ada 60 gitu. Aku yakin cukup lah 60 buat latihan. Soalnya ya 60 soal main banyak banget. Bentar, tadi ada tabel bagus. Kok hilang ya? Ya udahlah hilang. eh Tak cariin ya. Oke, ada ketemu. Nah nih, udah ketemu.
Kalau kalian buka di bukunya halaman 535, nih ya tak screenshotin aja. Bagus soalnya. Ini ya guys, tak taruh di sini. Nah ini guys, bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nanti aku juga share docnya, jadi ya pasti ada di docnya lah. Kan besok boleh buat cheat sheet kan, setauku. Kok Matlan atau RO ya itu. Balik aku. Ya intinya gitulah. Ya inilah ada tabelnya. Matlan open book. Mosok ya. Open book ya enak toh. Ke perpus pinjem yang steward ada sama Purcell juga ada ke perpus ya gitu sih. Jangan diambil semua, aku juga perlu satu, guys. Nggak sih, ambil aja, Om. Nah, info print bukunya. Bro, yakin, bro, 1.400 halaman. Minjem aja, ya sih. Oke. Ini yang integrasi numerik, PPT-nya nggak ada. Itu bukan yang cuman kiri, kanan, trapesium itu ya. Kalau misal itu sih, kayaknya skip dulu nggak sih? Mending parametrik yang agak mengganggu ini. Atau uji konvergen dulu aja sih, guys. Ya, kayaknya uji konvergen sih. Oke, yang uji konvergen. Soalnya menurutku itu bab yang cukup rawan keluar. Ya, yang main course-nya tadi udah apa tuh parsial. Soalnya parsial tuh yang bikin banyak orang kejegal gitu. Kok misal yang ini juga termasuk, oke, oke, pendapatnya keren. Oke, apa ya, kekonvergenan ya. Jadi uji konvergen ini minimal harus tahu dua rumus lah. Enggak sih. Intinya rumus deret geometri gitu, barisan sama deret, itu harus hafal. Jadi kalau misal kita punya satu plus, kok satu plus A? Ini ya, bentar. Ini juga tak zoom in dulu biar enak. Jadi kalau misal kita punya A plus AR plus kayak gini, intinya dia barisan geometri tak hingga gitu guys. Ini harus hafal banget ya. A per 1 min R ya rumusnya. Terus ini syaratnya itu negatif satu kurang dari R kurang dari satu. R-nya nggak boleh satu ya. Soalnya kamu jumlahin satu hal berulang kali tak hingga itu jumlahnya tak hingga sih. Nah, eh, dari ini R-nya juga nggak boleh nol. Kalau R-nya no ngapain juga no nggak boleh no ya guys. Kalau no kan ya A, jadinya A plus nol plus nol plus nol plus nol nggak mungkin kan. Jadinya ya harus harus nggak boleh no R-nya. Ya ini jurus utama kalian lah buat ngerjain soal-soal tipe kayak gitu. Terus kedua ya, masalah uji konvergenan itu kita ada, setahu ada beberapa rumus. Ya rumus sih. Rumusnya itu biasanya bisa pakai cara yang lebih yang cukup intuitif, bukan lebih intuitif, itu agak terlalu subjektif. Ya ada cara intuitifnya, tapi ya kita ambilin soal dulu guys. Harusnya ada nggak sih di sini convergence test gitu? Bentar. Limits, derivatives, applications, techniques, differential, ya, convergency test ada nggak? Infinite sequence, episode strategy for testing series, vectors and geometry of space, partial derivatives, vector calculus, second order. Hmm, kayaknya ini ya di bagian sini ya, yang tes ini series, infinite sequence and series, halaman 693 berarti 733 gitu. Oke, ada ternyata. Sebentar, tak ambil soalnya ya.
Oke, ini ya bisa dipilih. Trik, bukunya ada di TSD Library. Sejujurnya aku belum ngecek. Aku rada baca wongnya, jadi sorry. Aku nggak ngecek. Aku jarang buka TSD Library juga soalnya. Mending baca dewe. Hehe. Ya aku belum ngecek sih. TSD Library itu di mana? Oh, bahan ajar TSD itu TSD Library. Oh, oke. Barusan tahu aku. eh Textbook. Aku nggak ngecek ya. Referensi nggak ada deh kayaknya. Matematika coba ya tak cek. Nggak ada. Oh ya udah sih. Oh lah ini search dari Google ya. Info judulnya tadi udah tak info. Oke loh James Stewart. Santai wae sih tapi. James Stewart. Calculus Early Transcendentals. Kong ini James Stewart ya ampun. Nice. Ntar tak chat ke everyone ya. James Stewart. Ini salah satu James Stewart yang Early Transcendental Calculus Early Transcendental. Ya, gitu sih. Ini kok nggak salah, ini 8th edition yang aku pakai. Ini salah satu buku yang sering dibaca jurusan matematika gitu. Nah, ini ya, mungkin mau request soal nomor berapa, terserah. Langsung chat, chat the everyone, ngono loh. Chat mau nomor berapa, terserah. Guess, guess, guess. Ada aku kasih 10 hitungan ya. Tiga, tiga. Tiga, tiga, oke. Wih, kita sehati, nice. Oke, tiga, tiga ya guys. Pilih nomor loh Nur Hadi. Nggak tahu ya guys, aku nggak paham politik, tapi oke, aku pahamnya cuma matematika ini. Tiga tiga, tiga tiga itu n pangkat tiga per ini berapa ini? N pangkat tiga plus empat n. Nah, gitu guys. Jadi ini kita mau ngecek ya. Jadi kan kita mau limit gitu kan, underscore. Nggak bisa ya. Saya harus pakai gini. Limit n mendekati infinite itu. Tak terhingga ada ini. Oke. Salah n kuadrat. Sorry. Makanya tak pikir kok aneh. Ini bukannya jelas-jelas langsung tidak ya? Ya nggak sih? Oke. Jadi ini pasti divergen guys. Alasannya gini. Ini kan kita perhatiin ya. Kok misal ini dia kan pasti kurang. Kok kurang? Dia kurang salah ya. Lebih dari ya. Lebih dari nggak sih? Saya kasih aku 30 detik guys. Ini agak 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 memusingkan menurutku.
Sama aja nggak sih? Oh, ini ada beberapa cara ya, guys. Jadi pertama itu cara yang kita bisa bandingin sama suku lainnya, terus kita bisa buktiin kok dia itu semakin lama semakin turun. Ini guys ada deret pangkat dari ITB. Oke. Jadi konsep dari divergen sama konvergen itu guys, kalau misal divergen itu dia itu kok kita jumlahin tuh bakal jadi tak hingga. Kenapa? Karena suku-sukunya itu dia dia nggak bakal selamanya turun gitu. Dalam artian dia itu bakal suku-sukunya itu naik, ada posisi di mana dia bakal naik gitu. Dan dia tidak bisa ditentukan suatu titik di mana nilainya itu akan selalu menurun gitu. Ini menurunnya strictly in decreasing ya, dalam artian gini, misalkan kalau kita mau jumlah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0,5. Ini kan dia kita bilang konvergen tuh karena suku-sukunya itu kan setengah, terus seperempat. Dia kan habis seperempat dan seperdelapan. Nah itu turun terus, turun terus. Nah itu dia nanti dia pasti konvergen. Tapi kalau misal dia nanti untuk suatu saat dia bakal naik gitu. Nah itu ada momen dia naik, terus nanti dia naik lagi, naik lagi gitu. Nah itu dia pasti dia divergen gitu guys. Makanya kayak uji-uji yang ada, misal yang diuji suku sesuatu dibagi sama suku sebelumnya itu harus nilainya itu kurang dari satu gitu ya. Bang nggak? Jadi kayak A, sorry, n plus satu dibagi AN itu harus kurang dari satu. Ini untuk menunjukkan kok dia tuh nilainya turun gitu. Ya, iya sih. Apalagi ya? Ya, kembali ke soal ya. Hmm, nomor tiga, tiga ya. Kayaknya aku yang overthinking sih guys. Ngapain dibatas-batasin ya? Udah benar dugaan awalku ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kita kita bagi sama aku lupa ada cara simpel kayak gini. Jadi kan kita ubah dia ya. Ini kan n kuadrat. Kok besar n-nya? Cara simpel banget padahal. Masa nggak pikiran? eh jadi ini salah satu tekniknya guys. Aku lupa ngingetin. Jadi tinggal kalian bagi semua sukunya aja.
Kayak yang kemarin gitu loh, waktu dia menyampai tak hingga kan kita bagi supaya dia seper n atau seper n kuadrat. Nah, seper n kan kalau misal n menuju tak hingga ya jadi nol kan. Jadi mirip kayak gitulah guys konsepnya. Nah, ini satu ditambah, sorry, satu n pangkat 3 per n pangkat 3 ditambah 4n per n pangkat 3. Nah, ini kan sama dengan, bentar, apa ini? Akar n dibagi seper 1-4 per n kuadrat. Ya, gini guys. Ini sama dengan akar n dibagi, sorry, ini udah langsung selesai sih. Nah, jadi ini kesimpulannya ya guys, kan kalau misalnya n menuju tak hingga, itu akar n-nya kan bakal jadi tak hingga. Terus akar 1/1-4n kuadratnya kan jadi 1 ya. Jadinya kan nanti tak hingga per 1 sama dengan tak hingga gitu. Ya, gitu sih guys. Tapi sampai sini ada yang dibingungin gitu, atau gimana? Ini aku cuman nulis biar lebih rapi aja, guys. Nggak usah dipikirin. Em, Aman ya, guys? Sebelum aku lanjutin. Bener lanjutin pun aku juga minta kalian ini sih. Ada yang mau request lagi, guys? Selagi nunggu kalau misalnya ada yang punya pertanyaan buat yang ini. Ya, kekecilan ya, guys. Sorry. Gimana, guys? Ada yang mau tanya? 40, oke. Nice. Oke, jadi dia intinya nomor 40 ya. Ini kan per n tan n. Oke, 50/36 ya. Nice. Oke. 36 tuh yang mana? Oh, ini. Ya, ya, oke. Itu cukup menarik itu. Ini 240 ya. Soalnya kan yang ngomong ya di duluan kan. Oke. Oke. N tan n. Emangnya tan infinity nge-converge? Nggak tahu sih. Aku nggak terlalu mikirin sampai situnya. Tapi ya, yuk kita pikir dulu. Kasih aku waktu 1 menit. Hmm, Memang bisa dihitung. Kalau misal aku pikirannya sih tannya ini kita bagi cos, sin per cos ya. Terus cosnya naik. Jadinya kan cos X per X.
cos X per X tuh satu nggak sih? Iya nggak sih? Cos X per X tuh, iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu ya. Kayaknya iya. Kayaknya mungkin. Atau no ya? Kayaknya no. No terus kita bagi sama sin X. No per sin X. Cos X kali per sin X. Per sin X itu N minta hingga per N. N per N, N jadi no. Jadinya N. Iya nggak sih? Bentar. Tak pikir dulu. Cukup menarik soalnya. Ini jangan-jangan ada shortcutnya guys. Bentar ya. Kalau misal trikon gini, bentar nggak limit trikon gini. Tes for ke konvergenan. Koordinat kutub barisan dan daerah tak hingga. Hmm. Iya, ini ada shortcutnya sih guys. Ya, tapi tan masuk nggak sih? Masuk ya kayaknya. Iya masuk ya. Kok trikon ada rumusnya nggak ya? Bentar. Kayaknya nggak mungkin kalau kita hitung tan. Biasanya tuh yang trikon-trikon tuh ada rumus cepatnya guys. Nah, aku nggak tahu kok ini ada. Mungkin ya.
Hmm. Oke. Kayaknya aku nggak, maksudnya semoga tidak keluar. Kayaknya aku barusan, sebentar, aku barusan kepikiran cara sih. Kayaknya ini kayaknya ada cara lain. Aku tadi soalnya nyoba nge-search. Emang ada cara buktiin. Maksudnya kayak tan n tuh dia converge ke apa gitu. Nggak tahu ya. Ternyata dia ngomong apa gitu. Terus kayak tak pikir, mungkin nggak sih? Iya nggak sih? Tak pikir. Terus kayak aku pikir-pikir gini ya. Ini soalnya bentuknya tuh tan n ya. Tak pikir tan kan soalnya kan tan no tuh cukup spesial lah intinya. Ya mah makan 5 menit 6 menit kan. Oke, jadi ini salah satu teknik buat ngadepin n mendekati tak hingga itu ternyata, bukan ternyata ya, ini udah sering sih. Nah, ini kita bisa pakai substitusi ya guys. Jadi gini, logikanya gini, kalau misal kalau misal ini lim n mendekati tak hingga dari per n tan n, ini kan kita bisa ubah dia jadi per n tan nol kan, iya kan? Ini kan per n jadinya nanti. Saya. Ini mah jadi gampang ya kan caranya. Ya ampun. Nah, ini per n tan n gini kan. Tan per n gini. Ini kan sama aja kayak lim n mendekati nol dari n per, ya ampun, n per tan per n. Nah, ini jadinya gampang nggak sih? Iya nggak sih? Ya, enggak ya, enggak juga ya. Bener juga sih. eh Gimana ya? Saya, menurutku ini jawabannya nol sih harusnya. Tan tak terhingga, tan per n. Kok tan per n itu harusnya dia divergensi. Kalau di PPT-nya ada itunya nggak? Maksudnya semacam shortcut buat sin gitu. Nah, coba ya tak saja. Nggak, nggak ada ya kayaknya. Hmm, hmm, mutlak B, mutlak B ini nggak ada mutlak kan nggak apa-apa ya. Terus limit dari tan,
1 menit lagi guys, please. Ah, nggak ada. Masa nggak dapat sih? Saya, kalau ada yang ada ide langsung bilang ya. Aku bilang ini jawabannya nol sih. Tan pangkat min 1 pangkat X itu smart etrik. Aku pasti samin. Ah, sepertan X tuh, kan kok tan X kan pasti divergen. Itu hafalan nggak sih? Kalau misal sin X kan juga divergen ya kan? Cos X kan juga divergen. Kok sepertan X harusnya apa ya? Apa pakai grafik gitu kah? Kok pakai grafik kan sebenarnya bisa kan? Sebentar. Persen XR masa masa nggak bisa sih? Jangan-jangan di bukunya ada semacam kayak tabel-tabel kayak tadi, guys. Yang aku nggak aware gitu. Limit CAN, iya udah benar. Paper 2, iya. Kalau menurut grafik 1,57 paper 2 sih. Kalau menurut grafiknya sih paper 2 ya guys. Tapi emang teknik grafik boleh. Sepertan, enggak. Seper, saya ini salah ya guys. Limit enten, ayolah. Aku lagi nyari di bukunya guys. Kalau misalnya ada kayak semacam tabel gitu buat trikon kayak gini.
Kalau misal di online aku barusan baca ini dia dia bisa buktiin dia paper 2 gitu. Tapi kayak nggak ada pembuktiannya. Dia cuma ngomong paper 2 men. Masa cuman gitu? Enggak, skip. Nah, itu buktinya gimana? Kalau misal tan N kan dia pasti divergen. Soalnya dia kan kok di grafik kan gambarnya negatif infinity terus naik ini kan. Kayak naik-naik terus, turun naik lah. Intinya gitu. Kalau misal ini kan belum tentu kan. Apalagi ya? Spartan N. Masalahnya gini guys, kalau misal kayak gini, terus kayak nggak ada tabelnya, aku lagi nyariin kok ada tabelnya sih. Bentar. Kalau ada tabelnya kan enak kan. Hmm, bukunya, bukunya nggak ada tabelnya sih. Tapi sebentar, masa nggak ada tabelnya? Harusnya ada nggak sih? Oh, di bukunya ini ada 99 soal, guys. Ini tak kirim ke Zoom bisa nggak ya? Maksudnya, coba ya tak kirim Zoom, bisa nggak? Bentar. Tak kirim ya guys soalnya. Itu yang buku yang aku pakai, itu tak kirim di chat Zoom, masih loading. Ini ada, harusnya ada tabelnya nggak sih? Kayak paper, buat buktiin dia paper 2 gitu. Nggak kirim ya guys, maksudnya ini kayaknya kelamaan sih. Nggak tahu ya. Hmm, Kalau untuk sementara nomor 36 dulu ya. 36 kelihatannya masih viable sih. Masih bisa digapai nggak sih itu? Bisa dipakai yang dimutlakin gitu. Soalnya ini berganti tanda ya.
Iya sih, Allah lihat guys ngirim di itunya. Jadi kalau misal yang nomor 40 ini, ya kayak jawabannya ini no guys. No, tapi dia dengan catatan ini guys. Limit dari tan n sendiri ini sama dengan pi per 2. Ini sama dengan pi per 2 for some reason. Nah, pembuktian kayak knowledge-nya aku kayak belum dapet sih. Mungkin kalian yang udah nge-search ya. Trigonometri mah kayak gini. Nah, terus habis itu, ini kita gabungin sama yang atas di sini. Ini kan sama dengan berapa ya? Pi per 2. Di mana ya ini? Nah, ini pi per 2n jadinya 0. Ya, itu guys. Sekarang nomor 36 ya. Nah, ini berarti kita harus ngecek buat dua hal. Yang pertama yang ini kan soalnya kan dia deretnya kan bolak-balik terus kan. Nah, karena deretnya itu bolak-balik terus, maka kita harus ngakuin ujinya ada dua uji sih. Yang pertama, kita mastiin kalau misal limit n mendekati tak hingga dari an-nya itu sama dengan 0 gitu. 26 bentar ya, tak pindah ini. Min 1 pangkat n plus 1 n. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya guys. Ini berarti sama dengan negatif 1 pangkat n plus 1 kali n plus akar n ya. Nah, n sama dengan negatif 1 ya ini. Enggak, ding. Enggak juga. Enggak, langsung kok. Oke. Ini jadi tinggal dihitung n per n plus akar n. Ini konvertin atau divergen? Kalau misal kita bagi sama per akar n jadinya 1. Udah nggak menuhi ya. Nah, ini kan dapat AN-nya ini ya. Terus habis itu kan menurut ujinya itu harusnya gini ya. AN harus sama dengan 0. Jika AN tidak sama dengan 0, maka divergen. Nah, ternyata kalau misal kita masukin ini ya, lim AN, ini sama dengan N per N, ya ampun, N plus akar N. Kayak gini. Terus habis itu ini kita kayak tadi lagi ya, kita tinggal bagi sama akar N lagi. Jadinya ininya jadi akar N. Tapi ini 0 ya. 0 nggak sih jadinya nanti? Saya ini coba langsung dulu aja. Akar dari N plus, sorry, plus 1 ya. Ya ini kan kalau N-nya mendekati tak hingga, sorry, ini satu nggak sih?
Iya ya, iya benar juga. Begini sama N, sorry. Nah, jadi ini gini ya. 1 plus akar per 1 per 1 plus akar N. Nah, ini kan N-nya kok dimasukin kan jadinya 1 per 1 ya. Ini kan sama dengan 1. Ini udah nggak memenuhi nih. Nah, karena dia nggak memenuhi, jadinya ya udah. Berarti langsung divergen. Maka divergen gitu. Oke, sekarang berarti ke persamaan, eh, persamaan parametrik ya. BTW guys, ini mau sampai jam berapa ya? Aku sampai jam 11 malam pun udah saya sih. Enaknya jam berapa? Terserah sih tapi. Mau sampai jam berapa guys? Mau kita speed belajar semua, benar-benar mau benar-benar sampai jam 11, jam 2 gitu. Jam 3 pagi pun gasin loh. Matematika men, seru men. Jadi ya gas-gas saya, aku juga nggak ada acara kok. Apa ya? Ya terserah ya. Oke, tapi sekarang mungkin bahas tentang gradien-gradien dulu ya, kayak gitu sih. Oke, eh, mau nanti aja ya bahas itunya. Aku nungguin reply-nya mau sampai jam berapa kok. Nah, jadi apa ya? Kok persamaan parametrik ini kan ada beberapa aspek gitu. Mungkin oke, overview oke ya. Oke, menurutku ini oke. Nah, parametrik nggak terlalu susah. Ini sekarang fungsi sama grafik dulu ya. Fungsi dan grafik. Nah, fungsi dan grafik ini nanti kok nggak disuruh sketsa ya udah gitu aja. Eh, Kalau misal fungsi sama grafik nanti dikasih X sama Y terus disuruh metain gitu. Sorry. Jadi kita disuruh metain berdasarkan suatu peraturan kan. Dan aku yakin nggak terlalu susah sih kalau misal buat yang metain grafik itu cuman X-nya ditulis titiknya apa aja terus digambar gitu. Nah, tapi nanti kita diminta buat untuk mengubah ke bentuk kepersamaan aljabar ya. Nah, itu yang agak merumitkan gitu. Terus habis itu kalau udah dapat persamaan aljabarnya, kita diminta buat nyari garis singgungnya. Nah, garis singgungnya itu rumusnya itu M sama dengan ini buat nyari itunya ya di per dx. Ini buat nyari apa namanya? Eh M itu apa ya? Gradien, iya. Nah, habis udah dapat gradiennya, kita masukin di titiknya itu. Soalnya kan nanti kan dikasih persamaan X sama dengan sekian, terus Y sama dengan sekian. Nah, terus dikasih tahu T gitu. Si X-nya ini sebenarnya FT gitu kan. FT, terus habis itu Y-nya itu sama dengan GT gitu. Nah, dari X sama dengan FT sama GT ini, nanti kita dikasih tahu T yang dimau sama soalnya tuh T0 lah misalnya. Nah, dari ini kita turunin di per dx, dapetin di per dx dulu. Ini sama dengan di per dt dibagi dx per dt, gitu kan? Oke, itu aja sih. Di per dt, dx per dt. Terus habis itu
dimasukin T-nya. Nah, dari itu sih. Jadi ini tugasnya nurunin, nggak terlalu susah. Maksudnya nggak lebih gampang daripada integra gitu. Maksudnya nurunin kan eh chain rule sama beberapa aturan dasar lain. Nggak perlu ngitung kayak diparsialin dulu atau enggak. Nah, itu nggak perlu. Oke, jadi ini soalnya ya. Sebentar. Ini bab namanya persamaan parametrik tadi ada kok. Kayak menentukan soal-soal tambah image derivatives, parametric curves, polar coordinate, conic sections. Oke, halaman 610. Tangents ya sekarang, finding tangents, tangent. Nah ini soalnya udah ketemu nih. Hmm, oke, ini ya soalnya. Bentar. Nah, kayak ini soalnya. Oke, sekarang tinggal milih mau nomor berapa. eh Pilih nomor berapa ya ini enaknya? Terserah sih. Oke, ini tak coba yang nomor berapa ya? Tak coba yang nomor nomor 3 ya, gitu. Nah, ini kan udah ada X sama Y-nya ya, sama udah dapet T-nya. Langsung hitung M-nya sih. Nah, ini kan M sama dengan D per D per dx kan. Nah, turunannya kan kok yang Y kan jadinya 4T pangkat 3 ditambah 1, terus kita bagi sama dengan 3T kuadrat tambah 3T kuadrat aja. Nah, terus habis itu kita langsung masukin T sama dengan -1, kita dapatnya -3 dibagi 3 sama dengan -1 ya kan? Nah, ya udah selesai. -1 dapat M-nya. Terus kita mau cari persamaan persamaan dari itunya, garisnya kita perlu tahu titiknya dulu. Nah, titiknya ini tinggal dimasukin aja X-nya sama dengan T pangkat 3 plus 1. T pangkat 3 plus 1 ini sama dengan T sama dengan -1, berartinya -1 plus 1 ya. Ini 3T kuadrat ya ini. Nah, sorry, salah baca aku malahan. Udah benar ya? Udah benar.
Ini sama dengan 0. Terus habis itu Y-nya itu sama dengan berapa itu? T pangkat 4 plus T ya. T pangkat 4 plus T sama dengan 1. Tambah 1 sama dengan 2. Berarti ini kita dapatnya Y min B, B-nya 2 sama dengan negatif 1 kali MX min A.